Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, dengan Dr. Nusa di sini. Hari ini kita akan membahas tentang suatu penyakit yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia. Apa itu? Sakit lambung. Nah, pada hari ini saya kedatangan dua rekan kerja saya. Yang pertama Dr. Gunawan, yang kedua Dr. Ihsan. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang asam lambung. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan rekan kerja saya terlebih dahulu. Yang pertama Dr. Gunawan. Gimana, Dok? Oke, perkenalkan nama saya Dr. Gunawan. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, khususnya di IGD, ya dok. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Di Banda Aceh ya, dok? Ya. Oke. Udah menikah, dok? Alhamdulillah saya udah menikah. Satu istri dan satu orang anak. Satu istri dan satu orang anak. Oke. Dengan rekan kerja saya yang kedua, Dr. Ihsan. Ya, terima kasih. Nama saya Dr. Ihsan, atau panjangnya Muhammad Ihsan. Kerjanya sama di Rumah Sakit Umum Langsa, tepatnya di IGD juga. Asal dari Langsa, asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Status single, guys. Oke, ini jomblo berkualitas, guys. Siapa yang mau komen di bawah. Oke. Kedua rekan kerja saya ini memiliki YouTube channel juga itu apa dok namanya? Abah_film official. Oke, Abah_official. Mungkin nanti bisa di follow di bawah nih. Ada nanti kita bikin di bawah nih linknya. Oke, ya Dr. Ihsan? Ya, jangan lupa ya guys, di subscribe juga channel YouTube saya Dok Ihsan TV, DOK spasi Ihsan TV juga guys. Oke. Nggak pakai kece ya dok? Enggak, itu panggilan aja. Ya. Oke. Nah, kembali ke topik utama nih. Hari ini kita akan membahas tentang Hari ini kita akan membahas tentang asam lambung. Nah, kalau menurut Dokter Ihsan nih dok, apa sih asam lambung itu dok? Sakit asam lambung? Asam lambung ya berarti ya. Sebenarnya sih kita secara sederhana saja, sakit lambung ini secara garis besarnya itu adalah akibat ketidakseimbangan antara asam dan basa di dalam lambung kita. Karena kayak yang kita tahu bahwa lambung kita itu mempunyai cairan asam untuk berfungsi sebagai untuk menghancurkan makanan atau membunuh kuman kayak gitulah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi asam lambung itu berfungsi akibat sebenarnya ketidakseimbangan untuk menghancurkan makanan. Nah, jadinya penyakit ini karena ketidakseimbangan asam dan basa. Karena ketidakseimbangan. Oke, kalau Dokter Gunawan ada yang tambahin? Ya mungkin sama seperti yang dikatakan Dokter Ihsan, mungkin saya lebih mensederhanakan bahwa kalau sakit lambung itu mungkin di masyarakat mengenalnya itu sakit mah dok. Ya jadi datang ke kita biasanya bilang sakit apa? Sakit mah bilangnya. Jadi keluhannya itu lebih ke ketidaknyamanan di daerah perut, daerah ulu hati itu biasa diakibatkan oleh ketidakseimbangan asam dan basa dari produksi asam lambung itu sendiri gitu. Jadi dok, gejalanya apa aja sih dok? Oke, untuk gejalanya itu sendiri ada banyak gejalanya dari sakit lambung itu kan bisa dari pertama kali pasti pasien mengeluhkan adanya ketidaknyamanan di ulu hati atau nyeri biasanya sakit perut, kemudian ada mual, ada muntah, kecenderungan seperti itu sih biasanya. Oke, jadi mual, muntah, nyeri di ulu hati itu lebih sering seperti itu dong. Ya. Kalau kita sering disebutkan di IGD itu sindroma dispepsia. Ya. Kalau dari Dokter Ihsan ada tambahan dok? Sebenarnya sih kalau menurut saya hampir mirip juga, tapi kadang ada yang kayak gini guys, kayak merasa sesak gitu, kayak sesak padahal sih udah kita periksa tuh nggak ada sesak sama sekali gitu. Bisa, makanya kadang yang paling kita sering itu juga salah satunya sih. Menyesak ya? Iya, soalnya kayak nyesak gitu, mungkin kayak apa sih bilangnya? Kayak begah. Ada nggak dok pengalaman dokter itu kayak sampai mau pingsan? Ada sampai histeris, sampai yang kayak udah nangis pun ada guys. Biasanya pada umur berapa tuh dok? Itu biasanya karena percintaan guys. Biasanya umur 14, 15 ya kan? 14-15 tahun. Baru diputusin. Anak remaja lah. Oke. Nah jadi dok, kalau nih biasanya sih pasien kan datang tuh, Nah jadi dok, biasanya kan pasien kalau ada memiliki keluhan sakit lambung nih awalnya berobat ke puskesmas atau ke klinik gitu kan, atau ke praktek dokter umum. Nah jadi kapan sih mereka tuh harusnya datang ke rumah sakit?
Kedatangan rumah sakit, kalau menurut saya sih kapan mereka harus datang ke rumah sakit itu kalau memang merasa kalau itu udah nggak bisa ditahan lagi sih. Dalam arti misalnya kayak nyeri ataupun kembung, terus yang kayak muntah-muntah kali. Dalam arti mungkin muntahnya dalam sehari itu bisa sampai 4 kali atau 5 kali gitu. Yang menyebabkan dia kayak kekurangan cairan kayak gitu, guys. Menurut saya sih itu sih. Kalau nyeri, seberapa nyeri itu dok? Jadi kan kadang-kadang ada cuma nyeri dikit atau kalau nyeri ini kan sebenarnya kalau kita lihat langsung ke pasien kita nggak tahu ya, karena itu apa istilahnya kayak Subjektif ya. dari pasiennya itu sendiri. Jadi kalau mungkin kita bisa kasih gambaran kayak kasih skor gitu lah, misalnya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa sih rasa nyeri yang dia rasakan kayak gitu. Kalau dari 1 sampai 10 berapa dok? Kira-kira berapa ya? 6 ya, 6 sampai lebih gitu lah. Okay. Jadi kalau belum sampai skala 6, nanti kita muncul ini skala di bawah. Tapi kalau belum sampai skala 6, kalau bisa jangan dulu datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, ke dokter umum atau ke klinik. Jadi supaya sistem jaminan kesehatan sosial kita bekerja dengan baik. Nah, mungkin menurut dokter Gunawan ada tambahan? Ya, jadi kalau ditanya kapan waktunya pasien itu datang ke rumah sakit, sebenarnya itu lebih karena lambung ini, sakit lambung atau mah ini kan lebih bersifat subjektif ya. Karena tiap orang mungkin memiliki ambang nyeri yang berbeda. Mungkin menurut saya kalau dengan nyeri seperti ini saya masih mampu menahan di rumah. Tapi buat orang yang lain dengan nyeri seperti itu mungkin dia sudah nggak tahan, harus mencari bantuan kayak gitu kan. Memang seperti yang dokter Nuansa bilang tadi, lebih baik memang kita berjenjang. Kita mulai ke klinik atau ke puskesmas dulu, baru ke rumah sakit. Jangan sikit-sikit langsung ke rumah sakit kayak gitu kan. Jadi kalau dibilang kapan, ya saya sih tergantung orangnya juga dan waktu. Kadang kalau tengah malam atau apa, kan seringnya lambung ini kumatnya tengah malam biasanya dok ya. Kalau kita di IGD biasa kita jumpai pasien-pasien ini tengah-tengah malam, tiba-tiba nanti lagi chattingan sama sama pacarnya, tiba-tiba putus, sesak nafas kan gitu. Gitu ya dok ya. Jadi kalau tengah malam mungkin nggak tahu bantuan mana, bisa ke rumah sakit juga kayak gitu. Ada nggak sih pengalaman dokter habis pasien itu habis minum di warung kopi terus dadanya berdebar nyeri sekali gitu kan? Ada nggak? Karena di Aceh ini kan kita sama-sama ada di Aceh nih dok. Yeah. Di Aceh kan warung kopi biasa lah. Jadi ada nggak pengalaman dokter dengan kasus seperti itu? Ya, itu balik lagi ke yang tadi bahwa penyebab dari sakit lambung ini kan banyak dok ya. Itu ada yang diakibatkan intinya dari asam lambung yang meningkat tadi. Bisa dari stres, ya seperti tadi kan. Juga bisa dari makanan, pola makan yang tidak benar, makan tidak teratur, sehingga kan asam lambungnya jadi berlebih. Untuk itu juga makanan seperti kopi tadi. Ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan peningkatan asam lambung seperti kopi, durian, mungkin pulut ya yang sering kita konsumsi. Jadi bisa aja tengah-tengah malam habis ngopi tiba-tiba tuh ke IGD banyak kasusnya gitu. Jadi kalau pengalaman dokter Ihsan gimana dok? Pasien yang sering tuh selain tadi chatting tengah malam tiba-tiba putus, terus kemudian warung kopi ada lagi. Yang lain mungkin ada sih, misalnya kayak dia itu hampir-hampir mirip dengan kayak serangan apa tuh kayak jantung gitu kadang ya. Kadang kan gini, misalnya kayak ada pasien, kadang kita mungkin ada yang usia mungkin sekitar 40 ke atas kayak gitu, terus sudah kita lakukan pemeriksaan seputar kayak misalnya dia kan keluhan datang itu kayak nyeri dada gitu guys, misalnya kayak di tengah ataupun ya mungkin agak-agak ke kiri gitu kan. Terus udah kita periksa misalnya kayak udah kita EKG atau udah kita periksa jantungnya tuh nggak ada apa-apa, artinya emang nggak ada murni, nggak ada masalah di jantungnya. Mungkin bisa kita simpulkan juga salah satunya karena sakit lambung itu juga gitu. Oke, benar kan dok. Nah ini dokter menyebutkan tentang penyakit jantung tadi. Nah sekedar informasi bagi teman-teman di rumah yang nonton ini via YouTube channel, itu apa sih yang membedakan antara sakit lambung dengan sakit jantung? Apa sih yang dialami oleh pasien itu? Jadi mereka bisa segera ke rumah sakit karena tahu tuh, oh itu ternyata penyakit berbahaya. Oh, jantung gitu ya. Biasanya kalau jantung ini sih dia pertama onset tiba-tiba ya. Tiba-tiba, memang ada juga sih yang udah lama-lama. Terus dia biasanya tuh di sebelah kiri sih, paling sering sebelah kiri, terus kadang menjalar ke bahu, kadang sampai ke lengan kayak gitu. Kadang kan dia kayak nggak bisa dispesifikkan juga gitu. Terus bisa juga ada yang memang di tengah terus sampai ke belakang gitu. Jadi makanya nyerinya tuh hampir mirip dengan lambung, cuma bedanya itu tadi udah kita lakukan pemeriksaan, udah kita apa semua, memang nggak ada kelainan di jantungnya. Jadi setelah diperiksa gitu. Oke, kalau dari saya sendiri sih kadang-kadang sampai berkeringat dingin itu dok. Iya, bisa sampai juga. Berkeringat dingin atau ada yang mengeluhkan
kayak ditimpa beban berat di dada gitu. Jadi kalau dari saya tambahannya, oke, dari ke dokter Gunawan nih. Nah, dokter Gunawan tadi udah nyebutin masalah makanan. Nah, makanan apa sih dok sebenarnya yang nggak boleh dimakan oleh orang yang rentan dengan sakit lambung nih? Ya sebenarnya kalau untuk makanan semua, kalau orang normal itu semua makanan boleh. Kepingin makan bakso pakai saus boleh. Bakso pakai saus boleh. Bakso pakai saus boleh. Kepingin makan durian boleh. Ya. Sebenarnya semua makanan itu boleh untuk orang yang normal, tapi buat orang-orang yang udah mengalami gangguan gangguan lambung atau gangguan keseimbangan asam lambung, memang dianjurkan untuk ya kalau makan itu dijaga kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau makanan semua boleh. Tapi kalau kita sadar diri kalau kita udah punya riwayat sakit lambung, ya harus dijaga-jaga makannya itu. Kalaupun makan tidak berlebihan, misalkan kepingin makan bakso, ya kepingin yang pedas tapi jangan terlalu pedas gitu dong. Jangan langsung yang dengan cuka, dengan saus yang banyak ataupun cabai yang banyak kayak gitu. Karena kita sadar diri kalau kita punya gangguan lambung, jadi jangan terlalu pedas kayak gitu. Dan sarannya sih misalnya kepingin makan durian, harusnya dia makan nasi dulu ya untuk pengisian lambung dulu, baru makan makanan yang mengandung gas ataupun yang mengandung asam tinggi. Jangan langsung dengan keadaan perut yang kosong, asam lambung yang tinggi ditambah dengan makanan-makanan yang dapat memicu peningkatan asam lambung, sehingga peningkatan asam lambung dua kali lipat lebih tinggi gitu. Biasanya disebut masuk angin oleh orang-orang itu. Ya, masuk angin gitu. Masuk angin. Nggak tahu dari mana masuknya guys. Dari sini Lendro. Sebenarnya sih kalau ya tadi kayak mungkin menyambungkan aja ya guys ya. Sebenarnya sih kalau masalah untuk makanannya itu sebenarnya yang dibilang dokter Gunawan itu udah sangat bagus ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya kalau kita memang udah punya riwayat sakit lambung itu lebih bagus tuh kita makannya tuh porsinya tuh sering. Dalam arti ini misalnya kan kayak kita mungkin tadi pagi udah makan misalnya jam 8, tiba-tiba tuh kayak ngisap lagi, kita boleh makan tapi dalam arti porsinya tuh agak dikurangin gitu. Jadi harus tetap terisi gitu. Jadi biar supaya lambungnya itu nggak terlalu berarti asam makannya sikit-sikit tapi sering. Kayak ibu hamil ya. Kayak ibu hamil ya. Kayak ibu hamil ya. Bapak hamil kali. Kayak ibu hamil guys. Jadi kalau itu memang iya, kalau itu memang yang udah punya, tapi kalau memang yang kita masih bisa yang normal tapi nggak usah gitu kali juga. Artinya porsinya sesuai dengan tubuh kita aja sih dalam arti. Betul dok, ini udah punya apa dulu nih dok? Udah punya riwayat penyakit. Oh, riwayat penyakit. Bukan udah punya pacar ya dok? Bukan. Kena lagi guys. Oke, kalau tambahan dari saya sih dok, mungkin lebih ke makannya teratur dok. Jadi kalau sehari itu makan 3 kali, makan beratnya gitu. Jadi rutin makan 3 kali. Mungkin kalau anak-anak kos atau yang sedang kuliah tuh ngekos kan dok, biasanya kan makannya nggak teratur tuh dok. Yeah. Ada yang makan pagi lah, kadang makannya pagi siang enggak, makan malam doang. Nah, dirangkap ya. Apalagi kalau mau ujian dengan tambahnya stres, asam lambung meningkat gitu kan. Jadi keluhannya pasti muncul. Apa yang kita tanya? Nah dok, ini kita udah bahas nih penyebabnya, udah lengkap lah kalau menurut saya. Jadi kira-kira apa sih pencegahan yang paling efektif untuk teman-teman yang udah kena asam lambung ini, sakit asam lambung? Yang sudah kena berarti nih ya? Yang sebelum atau gimana? Oke, pencegahan bagi orang yang udah pernah mengalami dulu nih dok. Jadi kalau supaya nggak mengalami kembali, supaya nggak ada kejadian kembali gitu. Oke, makasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya dibilang yang udah pernah kena atau yang belum gitu ya. Kalau yang belum mungkin berarti pencegahan berarti ya. Pencegahan mungkin yang pertama makan kalau bisa harus teratur. Artinya jangan telat-telat makan. Kalau bisa, misalnya kalau siang biasa makan jam sekian, terus kalau misalnya paginya jam sekian gitu. Terus lebih banyak mengkonsumsi ini sih makanan-makanan yang bersifat basah. Mungkin salah satunya susu juga bisa. Susu basah atau asam ya? Basah. Nggak tahu. Netral aja. Netral, oke guys. Nanti kita cek guys. Iya, nanti kita cari. Itu nanti ada tambahannya. Terus kalau bisa jangan makan yang asam atau bersifat pedas sekali juga. Tapi kalau memang pengen kali, karena kita orang Indonesia susah. Kalau misalnya makan tanpa ada rasa-rasa pedasnya kayak nggak bisa. Saya juga merasakan seperti itu ya kan.
Terus kalau memang yang udah pernah kena, ya itu tadi sih, misalnya kayak makan teratur dan juga kalau bisa lambungnya tetap terisi gitu guys. Terus kemudian tetap punya sediaan obat juga di rumah atau di tas atau apa gitu kan untuk mencegah. Kemudian bisa juga dengan salah satunya yang lain mungkin kurangi mengkonsumsi kayak kopi gitu guys. Kenapa? Karena kopi bisa ini ya memicu asam lambung menjadi meningkat kayak gitu. Mungkin itu ya sih sederhananya. Nah, kalau dari dokter Munawar? Kalau saya sih kalau untuk pencegahan buat teman-teman yang belum ada riwayat penyakit lambung, itu pastikan memang apapun dia tetap makan itu harus teratur. Makan teratur bukan hanya dapat mencegah daripada penyakit lambung, tapi diabetes juga, penyakit-penyakit yang lain juga, penyakit jantung, itu intinya semua di pola makan dok. Jadi pola makannya tetap sehari 3 kali, itu untuk sarapan pagi itu maksimalnya di bawah jam 9 gitu dok. Ya, kalau makan siang itu jam 12 sampai jam 1 atau jam 2, kalau makan malam itu sore bisa jam 6 kayak gitu dok kan. Seandainya nanti kalau malam misalnya dia lapar lagi gitu, itu boleh namanya makan seling. Makan selingan itu bisa dengan buah, bisa juga dengan roti-roti tawar atau beberapa roti gandum kayak gitu. Jangan makan yang berat lagi. Jadi saya nganjurkan buat teman-teman untuk mencegah terjadinya lambung ini ya makan teratur. Kalau memang masih lapar bisa makan seling dengan makan seperti buah dan juga roti gitu sih dok. Oke, dokter nyebutin buah nih. Ya. Nah, buah-buah apa aja sih dok yang disarankan untuk orang yang udah mengalami atau menderita sakit lambung ini dok? Oke, kalau untuk buah-buah sendiri kan ada banyak macam buah. Mungkin untuk kayak seperti durian itu kan makanan yang memicu asam lambung kayak gitu kan. Kalau untuk buah-buah yang netral yang bisa kita konsumsi itu seperti apel, buah pir, buah bangkuang. Berarti yang murni manis kayak gitu kan? Itu dia tidak meningkatkan asam lambung. Kemudian buah timun atau buah semangka juga itu netral dan bagus untuk orang penderita lambung gitu. Untuk orang penderita lambung. Ada tambahan dok? Tambahannya Udah mungkin ya? aja sih. Hampir-hampir mirip juga. Oke, kalau dari saya sendiri sih kebetulan tadi dokter ngomongin asam basa nih. Nah, jadi saya ada baca nih di beberapa jurnal gitu kan tentang air basa, air alkali. Jadi kan Alkali. sekarang lagi booming nih air alkali, produknya bermacam-macam gitu. Dia kayak bentuk apa nih? Kayak bentuk apa ya? Kayak bentuk kayak botol gitu. Maksudnya minuman Air mineral. Air mineral yang mengandung. botol, air kemasan sih. Nah, jadi kan banyak air kemasan sekarang tuh yang pH-nya di atas 8, pH 8 plus. pH 8. Nah, jadi saya riset ternyata memang ada beberapa penelitian walaupun dalam skala kecil itu sering mengkonsumsi air alkali, air kemasan lah atau air Kemasan mineral gitu. atau air minum sehari-hari lah yang bersifat basah itu ternyata dapat mencegah kejadian sakit lambung nih dok gitu. Terutama pada pasien atau orang-orang yang menderita GERD. Nah, berarti mengurangi ya? iya, kalau pada penderita GERD itu kalau yang pernah saya baca itu seperti itu dok. Bisa mengurangi. Untuk teman-teman, GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Itu kelainan sakit lambung yang asam lambungnya bisa sampai naik ke atas. Gitu. Kadang-kadang dapat melukai daerah tenggorokan gitu dok. Ya lebih berat. Ada lagi dok? Mungkin itu aja. Itu aja ya. Itu aja sih. Oke, untuk teman-teman dokter Nuansa nih yang mau nanyain atau ada pertanyaan itu dapat komen di bawah. Lihat nanti kita akan baca, kita akan coba diskusi kembali kapan ada waktu ya dok ya. Selain itu jangan lupa ya untuk subscribe, like dan Share, bagi. Share, Kalau guys, nanti- share. Oke, YouTube channel Dr. Nuansa dan kemudian YouTube channel Abah_official dan Dok Iksan TV. Dok_Ihsan TV. Ya, ada Oke. underscore ya. Jangan lupa ya guys. Nah, Oke. jangan lupa. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time.